Bab 961 melangkahi Pangeran Ilahi dan menghancurkan Jenderal Surgawi. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, saudari keluarga Zhu tercengang dengan perkembangan tersebut. Mereka baru saja memutuskan untuk memihak Chen Fan, tetapi pukulannya telah menghancurkan segala harapan untuk itu. Bahkan Penatua Yuelon membelalakkan matanya karena terkejut dan tidak percaya. Para pembudidaya lainnya bertanya-tanya apakah mata mereka sedang mempermainkan mereka. Pangeran Dewa Pengobatan adalah pewaris sekte yang tidak dapat binasa, dan dianggap setara dengan Dewa Surgawi. Meski tidak bisa lagi menandingi pengaruh Kaisar Gunung di Tianhuang, ia tetap merupakan kekuatan yang sangat kuat. Sedemikian rupa sehingga bahkan murid pertama Raja Alkimia pun harus membungkuk kepadanya dengan hormat. Dia juga merupakan wasit terakhir yang menjamin gelar eliksir monark. Namun, sekuat apapun dia dikirim terbang oleh tinju perkasa Chen Fan. Oh sial, Chen Beixuan itu biadab. Tangan Gu Xiaoyi gemetar ketakutan saat dia tersentak. Dia tidak hanya berasal dari sekte surgawi, tetapi juga kekuatan yang kuat di daftar panjang umur. Namun, kehadiran sekte Dewa Pengobatan masih menerornya. Pahlawan seperti dia adalah lawan yang layak bagi Jun Aochen, kata Jun Aochen dengan api di matanya. Wang Xuanlong membanting meja dan bersorak atas keberanian Chen Fan. Dia berpikir bahwa meskipun Chen Fan harus membayar harga tertinggi untuk tindakannya, itu sangat berharga. Ledakan, setelah Chen Fan melancarkan serangannya, ada yang bingung, ada yang sombong, dan sebagian besar penonton kaget. Zhang Buyi dan para pengawal Pangeran Dewa Pengobatan termasuk di antara mereka yang tertegun. Beraninya kamu, tahukah kamu siapa dia? Dia adalah Pangeran Dewa Pengobatan. Dewa Pengobatan masa depan, Zhang Buyi berteriak, meski bentuknya keriput, jantungnya berdebar kencang. Dengan setiap pukulan yang berlalu, penampilannya menjadi lebih muda, mengubahnya menjadi seorang pejuang yang kuat di masa jayanya, seorang yang sangat marah pada saat itu. Dia mungkin seorang pangeran di matamu, tapi dia adalah anjing yang menggonggong di mataku. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan berjalan ke depan. Energi gelap menyembur keluar dari bawah kakinya dengan setiap langkah yang diambilnya, membentuk Finqi yang berputar-putar di sekitar Chen Fan dalam diam. Gerakan berputar semakin cepat, membentuk lubang gelap. Energi gelap menelan siapapun, dan apapun yang bersentuhan dengannya. Beberapa penjaga menyerang Chen Fan, tetapi mereka dengan cepat menghilang ke dalam pusaran-pusaran yang berputar-putar. Perkembangan tersebut membuat takut para penjaga, mereka menjauhi dia. Kekuatan yang luar biasa. Fin Art Anda telah melampaui leluhur Fin primordial dan mendominasi dunia mungkin saja terjadi. Namun, apakah menurutmu ini cukup untuk menghadapi Dewa Pengobatan dan Raja Alkimia? Jenderal Surgawi Zhang perlahan menegakkan punggungnya. Rambut putihnya menjadi hitam dan kulitnya menjadi halus. Dia telah bertransformasi dari seorang lelaki tua yang sekarat menjadi Dewa Surgawi di masa jayanya. Chen Beixuan, kamu mendekati kematian. Teriakan keras terdengar dari kejauhan. Pangeran Dewa Pengobatan akhirnya menenangkan diri, dia terbang kembali ke panggung ilahi. Pakaian elegannya compang camping, sementara pipi kirinya cekung seolah-olah ada truk yang menabraknya. Kemarahan telah mengubah wajahnya. Tanpa memberikan peringatan apapun, dia menyerang Chen Fan segera setelah dia kembali. Beraninya kamu memanggilku anjing. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan inti emas tingkat ilahi. Tiba-tiba, cahaya warna-warni muncul dari belakang Pangeran Dewa Pengobatan dan berubah menjadi pedang dengan cahaya warna-warni. Pedang pembunuh iblis dari 100 racun. Wajah banyak orang tua berubah warna. Beberapa orang yang hadir menanyakan lebih detail kepada orang yang lebih tua. Seorang tetua menjelaskan bahwa Sekte Dewa Pengobatan dikabarkan memiliki seni yang kuat yang disebut Sutra Racun Kekosongan Tertinggi. Itu adalah salah satu seni paling kuat yang pernah tercatat. Itu menggabungkan 100 jenis racun menjadi pedang dewa, dan mengubah pedang itu menjadi cahaya dewa yang bisa dipanggil sesuka hati. Ia unggul dalam serangan dan pertahanan berkat sifatnya yang beracun. Itu bisa melelehkan tubuh penggarap inti emas dengan mudah. Bila ini disebut pedang pembunuh iblis dari 100 racun. Orang-orang juga mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki inti emas tingkat ilahi yang dapat menggunakan seni ini. Deru, saat pedang ilahi menyerang Chen Fan, pedang itu membakar lubang di cakrawala, sebuah bukti sifat korosifnya yang ekstrim. Menyedihkan,
Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan terus berjalan. Dia mengabaikan serangan itu, dan membiarkannya mendarat di energi gelap yang berputar-putar di sekelilingnya. Lubang hitam itu menelan bilahnya semudah yang lainnya. Kemudian, Chen Fan menamparkan Pangeran Dewa Pengobatan lagi, mengirimnya terbang mundur beberapa ratus meter ke tepi panggung dewa. Mustahil. Pangeran Dewa Pengobatan tertegun. Pedang pembunuh iblis dari 100 racun adalah seni paling kuat di bawah peringkat seni ilahi. Bahkan Jun Hao Chen atau Li Huaxian tidak dapat menerima serangan frontal dari pedangnya. Mengapa ini tidak berhasil pada Chen Fan? Sudah kubilang padamu bahwa inti emas tingkat ilahimu adalah lelucon. Itu tidak jauh lebih kuat daripada inti emas rata-rata. Chen Fan terus maju. Tidak, aku tidak percaya padamu. Teriak Pangeran Dewa Pengobatan dan terbang ke udara. Dia membentuk isyarat tangan yang terlihat seperti bunga teratai dan kemudian meletakkan tangannya di dekat dantiannya. Lihatlah, bentuk ilahiku. Tiba-tiba, kilatan energi emas ditembakkan dari dantiannya dan naik ke langit, lalu dengan cepat kembali ke bawah, langsung menuju Chen Fan sambil membawa kekuatan yang tak terduga. Setiap kultivator akan terkejut melihat energi emas. Kekuatan serangan itu mengancam akan menghancurkan kenyataan. Itu adalah kuali tripod ilahi kekosongan tertinggi. Tampaknya Pangeran Dewa Pengobatan akan menggunakan bentuk ilahi inti emasnya, kata seorang tetua. Banyak orang yang gembira dengan perkembangan ini. Inti emas tingkat dewa jauh lebih kuat daripada inti emas rata-rata. Yang membedakan inti emas tingkat ilahi adalah kemampuannya untuk mewujudkan bentuk ilahi, versi yang ditingkatkan dari bentuk dharma seorang kultivator. Itu bisa jadi pedang terbang yang bisa menghalau semua mantra. Bisa jadi itu adalah naga yang kekuatannya meningkat setelah 9 transformasi. Atau bisa juga sebuah lukisan yang berisi segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Itu bisa berupa apa saja. Fleksibilitasnya adalah bagian dari kekuatan inti emas tingkat ilahi, dibandingkan dengan harta karun surgawi. Grand Elder Lin San telah memperhatikan bahwa ada tripod kaldron emas kecil di tengah cahaya kemasan. Sangat kuat, bahkan ketika seseorang mengeluarkan pernyataan yang menginspirasi kekaguman, Chen Fan meninju tripod kaldron emas dengan tinjunya, menghancurkannya dalam sekejap. Tidak, tubuh Pangeran Dewa Pengobatan diguncang getaran. Bentuk ilahi inti emas adalah wadah untuk esens Qi yang terkonsentrasi. Jika itu hancur, inti emasnya juga akan hancur. Ini akan menjadi pukulan telak bagi kultivator. Mustahil. Bagaimana Anda bisa menghancurkan kuali tripod ilahi kekosongan tertinggi saya dengan satu pukulan? Anda bukan seorang penggarap, terhubung, bukan. Anda adalah dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Darah tumpah dari mulut Pangeran Dewa Pengobatan saat dia menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Inti emas Anda jauh berbeda dari inti emas tingkat ilahi yang sebenarnya. Apa menurutmu kamu bisa membuat pil 3 inkarnasi dengan kekuatan menyedihkanmu? Kata Chen Fan sambil berjalan ke depan. Aku tidak percaya padamu. Akulah yang paling kuat. Saya memiliki inti emas. Aku adalah pangeran ilahi. Teriak Pangeran Dewa Pengobatan sambil mendorong tubuhnya ke belakang untuk menghindari Chen Fan. Berhenti. Energi yang menghancurkan dunia muncul di belakang Chen Fan dengan intensitas yang semakin mendekati kekuatan Dewa Surgawi. Semua orang menyaksikan tubuh Zhang Buyi menggembung hingga mencapai proporsi yang luar biasa. Dia menatap Chen Fan, mulutnya mengeluarkan mantra yang menggelegar. Tubuhnya memenuhi ruang antara bumi dan surga saat kekuatannya melonjak melewati kekuatan Grand Elder Lin San. Chen Beixuan dalam masalah, pikir semua orang. Benar-benar sekarang, mereka kemudian menyaksikan Chen Fan menginjakkan kaki di atas Pangeran Dewa Pengobatan dan berkata, ini adalah inti emas tingkat ilahi yang sesungguhnya, tonton dan pelajari. 6 bayangan iblis muncul di belakang Chen Fan, masing-masing tingginya 10.000 meter. Fin Shadows itu tampak seperti iblis primordial yang lahir sebelum waktu itu sendiri. Beberapa memiliki 3 kepala dan banyak lengan, beberapa memiliki 9 ekspresi berbeda di wajah mereka, dan beberapa memiliki konstruksi tulang yang tidak sehat. Zhang Buyi tampak tidak berarti seperti serangga di hadapan mereka. Suara mendesing, terdengar suara robekan yang keras. Keenam iblis itu merobek bentuk Dharma Zhang Buyi menjadi 6 bagian. Meski berusaha sekuat tenaga, Zhang Buyi tidak mampu menghentikan 6 dewa iblis yang perkasa. Apakah kamu melihat itu? Chen Fan menatap Pangeran Dewa Pengobatan, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. 6 dewa iblis menggeram di belakang Chen Fan, bingkai raksasa mereka membuat dunia tampak kecil.
Semua orang tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Wu San dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. 6 bentuk dewa iblis di atas mereka berdiri seperti gunung dan setinggi gunung Suantian. Zhang Buyi, murid terbaik dari Raja Alkimia dan seorang lelaki tua yang telah hidup selama 5.000 tahun, terkoyak menjadi 6 bagian oleh 6 bentuk dewa iblis. Tetesan darah emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, seolah-olah hujan sedang turun. Ini seperti pertarungan antara dewa dan iblis dalam mitos, yang membuat semua orang tercengang. Ribuan murid sekte reinkarnasi benar-benar tercengang. Bahkan Zhang Buyi pun tidak bisa menandinginya. Dia adalah seorang kultivator sejati dengan inti emas tingkat dewa. Dia memiliki beberapa bentuk ilahi yang benar-benar tak terkalahkan. Sebagai perbandingan, inti emas dari Pangeran Dewa Pengobatan mungkin bahkan tidak memiliki setengah kekuatan, kata sesepuh dari sekte Nifu. Banyak orang mengangguk. Benar, meskipun Pangeran Dewa Pengobatan kuat, dia tidak lebih kuat dari Jun Hao Chen dan Gu Xiaoyi. Bahkan Master Sekte mengira mereka sebanding dengannya. Namun, bentuk ilahi Chen Fan terlalu menakutkan. Murid Raja Alkimia terbunuh begitu saja, tanpa ada peluang untuk melawan. Ark, Zhang Buyi menjerit dan kekuatan dharmanya membuat 36 gunung berguncang. Arai yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk menghentikannya menghancurkan seluruh gunung reinkarnasi. Tapi itu tidak ada gunanya. Meskipun Zhang Buyi sama kuatnya dengan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Dia sebenarnya bukan salah satu dari mereka. Menghadapi seni iblis tertinggi seperti seni iblis leluhur suci 6, dia tidak bisa melawan. Sama sekali, dia mencoba mengambil kembali tubuhnya, tetapi 6 bentuk dewa iblis mencabik-cabiknya. Ada darah di mana-mana dan jiwa ilahinya terluka parah. Apakah kamu mengakui bahwa aku lebih kuat sekarang? Chen Fan menginjak Pangeran Dewa Pengobatan dan mencibir. Pangeran Dewa Pengobatan tampak membosankan. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Mereka berdua memiliki inti emas tingkat dewa, tetapi Chen Fan jauh lebih kuat, bahkan lebih kuat dari Pangeran Surgawi Kaisar Gunung. Hanya keturunan Dewa Surgawi Tatianus yang memiliki kekuatan seperti itu. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Apakah catatan di sekte saya salah? Mungkin inti emasku bukanlah inti emas tingkat dewa dan aku bukan pangeran ilahi sejati. Pangeran Dewa Pengobatan menggelengkan kepalanya. Inti emas tingkat dewa bukanlah sesuatu yang bisa kamu buat hanya dengan obat yang cacat. Jangan bermimpi untuk membentuknya tanpa ketekunan, peluang besar, dan kekuatan ilahi yang agung. Chen Fan mencibir, meskipun 6 seni iblis leluhur suci, miliknya belum mencapai tingkat inti emas, kekuatannya sebanding dengan inti emas tingkat dewa. Inti emas dari Pangeran Dewa Pengobatan hanyalah versi yang lebih sederhana di mata Chen Fan, seperti perbedaan antara Porsche dan Zotie. Ledakan, Zhang Buyi berhenti berteriak. Kali ini, 6 bentuk dewa iblis mencabik-cabik jiwa ilahinya dan menelannya bersama inti emasnya. Kemudian, mereka mengambil semua kekuatan Dharma yang telah dia kumpulkan selama 5.000 tahun terakhir dan pada akhirnya tidak ada satupun dari dirinya yang tersisa. Seni Fin sekejam ini, dan Zhang Buyi telah mati total, tanpa ada kemungkinan untuk terlahir kembali. Semua orang, termasuk Master Sekte dari Sekte Surgawi, ketakutan saat melihat ini. Lin San juga tidak bisa berkata-kata. Dia terlalu kejam. Seorang jenderal surgawi telah ditelan oleh Chen Fan. Seni iblis seperti itu sangat menggemparkan dan bahkan sekte iblis di luar wilayah tersebut tidak sekuat ini. Belum ada orang yang tiada taranya di dunia ini. Seorang kultivator tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Gu Xiaoyi juga tercengang. Chen Fan mungkin adalah orang paling berkuasa di dunia, bahkan Jun Hao Chen lebih lemah. Xiao Mang, kakakmu terlalu kuat, gumam Sisi. Wajah Xiao Mang sudah memerah karena kegembiraan. Fiuh. Setelah membunuh Zhang Buyi, Chen Fan mengambil kembali 6 bentuk dewa iblis dan hendak menginjak Pangeran Dewa Pengobatan sampai mati. Berhenti, Lin San dan yang lainnya berteriak pada saat bersamaan. Mereka bisa membiarkan Chen Fan membunuh Zhang Buyi, tetapi tidak bisa membiarkan Pangeran Dewa Pengobatan, karena dia adalah pewaris sekte yang kuat. Jika dia mati di Gunung Reinkarnasi, Tetua Agung juga akan terkena dampaknya. Master Sekte dari Sekte Nifu berkata, temanku, tolong dengarkan aku. Pangeran Ilahi berbeda dari Jenderal Surgawi Zhang. Dia adalah pewaris Sekte Dewa Pengobatan. Jika kamu membunuhnya, mereka pasti akan marah. Anda telah menyinggung Raja Alkimia.
Apakah kamu masih ingin menjadi musuh Sekte Dewa Pengobatan? Benar, Sekte Dewa Pengobatan sangat kuat dan memiliki sejarah panjang. Tidak ada yang tahu berapa banyak penguasa surgawi dan kartu truf apa yang mereka miliki. Bahkan jika kamu berpikir kamu sekuat Dewa Surgawi, lalu kenapa? Kata sesepuh dari Institut Giok Surgawi. Eliksir Monarch Chen, orang yang akan kamu bunuh adalah Pangeran Ilahi dengan Meridian Ilahi. Meskipun Sekte Dewa Pengobatan telah menurun, mereka masih lebih kuat daripada Sekte Surgawi dan Anda tidak ingin memprovokasi mereka. Master Sekte dari Sekte Dunia Bawah Hantu merasa bangga. Pada akhirnya, Lin San melangkah maju dan berkata, "Sudah cukup, temanku." Chen Fan menyipitkan matanya dan berbalik. Dia melihat Master Sekte dan Tetua berdiri membentuk setengah lingkaran untuk mengepungnya. Para tetua dari 36 puncak bahkan bersiap untuk memulai arai surgawi Gunung Reinkarnasi. Saya ingin membunuhnya. Apakah kamu akan menghentikanku? Chen Fan bertanya. Sekte Dewa Pengobatan dulunya memiliki penguasa ilahi dan dunia menghormati mereka. Mereka adalah penguasa planet Tianhuang dan juga sekutu dari Sekte Reinkarnasi. Saya tidak akan membiarkan siapapun membunuh Pangeran Surgawi mereka selama dia ada di sini, kata Lin San dengan serius. Benar, Sekte Dewa Pengobatan adalah teman kita. Kita harus melangkah maju ketika sesuatu terjadi pada Pangeran Surgawi mereka. Sekte Api Merah juga harus bertindak adil. The Heavenly Jade Institute setuju. Xiao Mang dan yang lainnya menyaksikan Master Sekte dan Tetua muncul, berbicara tentang hubungan mereka dengan Sekte Dewa Pengobatan dan mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Chen Fan melanggar hukum planet Tianhuang. Apa yang salah dengan mereka? Pangeran Dewa Pengobatan ingin memberi suster sensi beberapa obat yang cacat. Xiao Mang bingung. Ini adalah kenyataan, kata Huanonyin dan menghela nafas. Master Sekte dan Tetua ini mungkin tidak terlalu menyukai Pangeran Dewa Pengobatan, tetapi mereka tidak bisa melihat Chen Fan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia menjadi terkenal setelah mengalahkan para LT hari ini. Jika dia juga membunuh Jenderal Surgawi dan Pangeran Dewa Pengobatan, seluruh planet Tianhuang akan takut padanya. Pada saat itu, orang-orang hanya akan mengatakan bahwa 10 sekte surgawi teratas pun tidak cukup kuat untuk menghadapi Raja Eliksir. Master Sekte dari Sekte Dunia Bawah Hantu sangat frustrasi sebelumnya dan dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Benar, Chen Beixuan, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu melakukannya, kamu akan melanggar hukum planet Tianhuang. Kaisar Gunung akan marah dan leluhur kami akan memburumu, kata Pangeran Dewa Pengobatan dengan tenang sambil tersenyum. Ya, ramuan Raja Chen. Minta saja Pangeran Dewa Pengobatan untuk meminta maaf jika dia salah paham terhadap Anda. Tidak perlu membunuhnya, kata para tetua. Lepaskan Pangeran Dewa Pengobatan, cepat, teriak Master Sekte Dunia Bawah Hantu. Chen Fan mendorong kakinya ke bawah tanpa ekspresi. Banyak tulang rusuk Pangeran Dewa Pengobatan patah dan tubuhnya mulai bersinar. Dia gemetar dan bahkan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Chen Beixuan, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Banyak tetua yang marah. Tetua Agung, Lin San, tampak sangat serius. Ramuan Raja Chen, ini adalah sekte reinkarnasi. Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sini. Jika kamu benar-benar membunuh Pangeran Dewa Pengobatan, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ledakan. Para tetua dari 36 puncak melesat ke langit dan mengendalikan susunan di sekitar Gunung Reinkarnasi. Ledakan. Semua orang melihat. 36 berkas cahaya melonjak dari puncak. Para tetua sedang duduk di dalam sinar cahaya dan sebuah piringan yang berjarak ribuan mil muncul. Cakram itu perlahan berputar dan terdengar suara gemuruh. Orang-orang mendongak dan melihat cakram reinkarnasi yang legendaris. Arai reinkarnasi 36, kata seorang kultivator tua. Ini adalah susunan legendaris dari sekte reinkarnasi. Bahkan penggarap jiwa yang baru lahir akan terjebak di dalam dan mungkin terluka parah bahkan jika mereka berhasil melarikan diri. Saat arai besar reinkarnasi berputar, sejumlah energi kuat jatuh dari langit. Bahkan setengah dari penguasa surgawi merasa sesak napas. Ada sekitar 36 setengah raja surgawi yang menyerang bersama-sama. Langit tertutup awan petir, seolah kiamat sudah dekat. 6 bentuk dewa iblis di belakang Chen Fan melesat ke langit dan rasanya seperti musim semi di mana-mana. Tetapi saat 36 susunan itu tumpang tindih, bahkan 6 dewa iblis pun tampak kewalahan. 10.000 kaki, 9.000 kaki, 7.000 kaki,
6.000 kaki. Bentuk Dewa Iblis didorong semakin rendah. Chen Fan seperti semut di depan cakram reinkarnasi raksasa yang dapat menghancurkannya kapan saja. Masyarakat merasa bahwa hidup pahlawan ini hanya berumur pendek. Melayani Anda dengan benar, Chen Beixuan. Master sekte dari sekte dunia bawah hantu mencibir. Sekte lain yang telah disinggung Chen Fan sebelumnya juga merasa bangga. Lin Xiao, Zhang Dongshan dan Mu Yanping bahkan tersenyum lebar. Hanya Xiao Mang yang khawatir. Saudaraku, Xiao Mang memandang pemuda itu. Penatua Yuelon menghela nafas dan berkata, baiklah, tolong berhenti sekarang. Apakah kamu lupa bahwa kami telah melindungi Xiao Mang selama 3 tahun? Bisakah kamu mengampuni nyawa Pangeran Dewa Pengobatan sebagai gantinya? Tetua Agung berteriak dengan marah, Chen Beixuan, lepaskan Pangeran Ilahi dan menyerah sekarang. Tapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Chen Fan masih tidak bergerak, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Dia memandang ke langit dan berkata, saya pasti akan membalas budi Anda, tetapi mengapa saya harus menjelaskan kepada Anda tentang hal-hal yang saya lakukan? Lalu, dia menghentakkan kakinya. Ledakan, Pangeran Dewa Pengobatan hancur, bersama dengan jiwa ilahi, tubuh, dan inti emasnya. Setelah menyaksikan pemandangan ini, orang-orang yang hadir di seluruh gunung reinkarnasi tercengang. Bahkan Lin San pun tercengang. Semua orang melihat Pangeran Dewa Pengobatan di bawah kaki Chen Fan, yang tubuh dan jiwa ilahinya telah hancur. Dia memiliki beberapa harta rahasia dan jimat yang diberikan oleh leluhurnya. Sayangnya, dia tidak menggunakannya sebelumnya karena dia tidak pernah mengira Chen Fan akan benar-benar membunuhnya. Ketika Pangeran Dewa Pengobatan bereaksi, semuanya sudah terlambat. Tubuhnya telah dibekukan oleh Chen Fan dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan diinjak sampai mati. Banyak orang yang terkesiap. Kali ini, bahkan Jun Ao Chen pun kagum dengan keberanian Chen Fan. Ada banyak orang gila di dunia, tetapi belum ada seorang pun di planet Tianhuang yang berani membunuh pewaris sekte abadi seperti yang dilakukan Chen Fan dalam 100.000 tahun terakhir. Seorang penjaga Pangeran Dewa Pengobatan menunjuk ke arah Chen Fan dengan jarinya yang gemetar dan berteriak, kamu akan mati. Patriark leluhur kita akan datang untuk membalas dendam atas nama Pangeran Ilahi dan Kaisar Gunung akan sangat marah. Diam, Chen Fan segera mengayunkan tangannya. Ledakan, penjaga itu langsung dibunuh. Dia adalah penggarap inti emas tahap puncak dan dia tidak bisa menahan serangan Chen Fan sama sekali. Kekuatan Dharma, jiwa ilahi, dan inti emasnya kemudian dihisap oleh 6 iblis yang meningkatkan kekuatan, 6 seni iblis leluhur suci. Jika aku ingin, 6 seni iblis leluhur suci, mencapai tingkat inti emas tingkat suci, aku memerlukan satu lagi komandan iblis jiwa baru lahir. Inti emas sekecil itu tidak banyak membantu, pikir Chen Fan. Dia sebenarnya bukan iblis dan terikat pada moral. Kalau tidak, dia akan mengeluarkan 6 dewa iblis dan membunuh semua orang di gunung reinkarnasi atau bahkan seluruh planet Tianhuang. Dia kemudian mungkin mendorong 6 seni iblis leluhur suci ke tingkat formasi jiwa. Tapi Chen Fan adalah penguasa surgawi mistik utara di kehidupan terakhirnya. Dia memiliki ribuan cara pemulihan yang berbeda dan dia tidak akan menggunakan seni sekecil itu untuk ini. Iblis, dia benar-benar iblis. Saudaraku, bergabunglah denganku agar kita bisa mengalahkan iblis ini, kata Lin San dengan mata dingin. Arai reinkarnasi 36 mengeluarkan suara gemuruh dan mulai menekan. 6 bentuk dewa iblis menyusut dari tinggi 7.000 kaki menjadi 3.000 kaki. Energi yang kuat juga menjatuhkan banyak murid di bawah tingkat inti emas. Tetua, tolong jangan bunuh dia. Adikku bukan iblis. Xiao Mang berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan ingin pergi ke Chen Fan, tapi Huanonyin dan yang lainnya menghentikannya. Meski begitu, Xiao Mang masih dikelilingi oleh aura emas dan naga sejati yang terbentuk oleh kabut beterbangan. Dia memohon, sesepuh, saudara laki-laki saya sebenarnya bukan iblis. Dia membunuh Pangeran Ilahi. Jika dia bukan iblis, lalu siapa? Teriak sang tetua agung. Matanya tampak terbakar dan memancarkan sinar cahaya. Dia menatap Chen Fan saat energinya melonjak melampaui level setengah dewa surgawi. Semua orang kemudian menyadari betapa kuatnya Grand Elder. Benar, tanpa Pangeran Dewa Pengobatan, bagaimana Dewi Sensi bisa melewati masa kesengsaraan? Para tetua lainnya juga berteriak. Meskipun versi cacat dari Pil 3 Inkarnasi masih ada,
itu memerlukan seni rahasia khusus dan meminumnya secara langsung akan berbahaya. Sejak Pangeran Dewa Pengobatan meninggal, Senshi telah kehilangan harapannya untuk menjadi penggarap inti emas. Seperti yang diharapkan, saat orang-orang berbalik, Gunung Suantian dikelilingi oleh awan petir dan semua badai dalam jarak ribuan mil berkumpul di titik ini. Beberapa energi keluar dari awan dan bahkan ada petir. Kesengsaraan Guntur rupanya telah dimulai. Beberapa kultivator yang kuat dapat melihat Senshi melalui awan petir, dia sepertinya diliputi oleh lapisan petir. Orang-orang pintar tahu bahwa hanya ada peluang kecil bagi Senshi untuk melewati masa kesengsaraan dengan sukses. Tanpa pil 3 inkarnasi, fondasinya tidak cukup stabil. Elit kita, para tetua dari Sekte Reinkarnasi hampir menangis. Jika Senshi dapat membentuk inti emas tingkat dewa, dia akan dapat memasuki tingkat jiwa baru lahir dalam 1000 tahun dan menjadi patriark leluhur dari Sekte Reinkarnasi, yang akan melindungi sekte tersebut selama 10.000 tahun. Namun, Chen Fan telah mengacaukan segalanya. Membunuh, kata para tetua. Cakram reinkarnasi di langit berputar lebih cepat dan menciptakan suara dentuman yang tidak menyenangkan. Tekanan di sekitar Chen Fan juga segera meningkat. 3.000 kaki, 2.000 kaki, 1.000 kaki. Pada akhirnya, bentuk Dewa Iblis juga telah berkurang hingga ketinggian 500 kaki. Banyak murid Sekte Reinkarnasi berteriak, bunuh iblis ini. Saudara laki-laki, mata Xiao Mang melebar dan tubuhnya ditutupi api emas. Dia telah memulai meridian naga sejati dan ingin membantu Chen Fan. Di sisi lain, Zhao Juexian dan Lin Wuhua percaya padanya dan mereka tidak khawatir sama sekali. Chen Fan sepertinya tidak melihat susunan yang turun di atasnya. Dia berbalik dan bertanya, apakah kamu akan menyerang? Di tanah terlarang di gunung belakang Sekte Reinkarnasi, suasana masih tenang dan tidak ada yang menjawab. Ledakan. Kesengsaraan Guntur masih berlanjut. Banyak petir menyambar dan Senshi jatuh beberapa ratus kaki. Energi di sekelilingnya hampir menghilang dan wajah pucatnya terlihat. Dewi, kali ini, bahkan Hua Nonyin merasa cemas dan banyak murid muda mulai menangis. Chen Beixuan, lihat apa yang telah kamu lakukan. Penatua Yuelon berteriak. Para tetua lainnya kemudian memulai reinkarnasi Grand Arai dan ingin segera membunuh Chen Fan. Chen Fan berkata, saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan dan saya selalu membalas budi. Saya menyelamatkan Senshi hari ini dan memberikan Dewi pada Sekte Reinkarnasi. Mulai sekarang, aku tidak berhutang apapun padamu. Semua orang bingung. Chen Fan lalu menghentakkan kakinya dan berteriak. Bangkit, ledakan, rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar di bawah kakinya. Rune itu adalah bagian dari Grand Arai dari Sekte Reinkarnasi. Mereka meluas dengan cepat dan masuk ke dalam arai 36 reinkarnasi. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang tua bertanya. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mengontrol susunannya. Semua orang mendongak dan melihat cakram reinkarnasi raksasa itu bergoyang seperti orang mabuk atau sapi yang kehilangan kendali. Tetua Gunung Juyan berkata, oh tidak, dia mengambil kendali sebagian dari barisan kami. Chen Beixuan, apa yang kamu lakukan? Bahkan Grand Elder pun ketakutan. Chen Fan sama sekali tidak mempedulikan mereka. Apa yang disebut arai ini tidak ada artinya di mata seorang arai Grandmaster seperti dirinya. Dia telah mempelajari semua susunan Sekte Reinkarnasi saat dia tinggal di Paviliun Naga Sejati. Meskipun dia tidak bisa mengendalikannya sekaligus, dia bisa menjatuhkannya. Lengkap, Chen Fan menggunakan jarinya sebagai pena dan menulis, Chaotic Divine Chapter, di udara. Ketika bab ilahi selesai, kata-kata itu bersinar di seluruh dunia seolah-olah membawa kekuatan yang tak ada habisnya. Orang-orang takut, tetapi pada saat yang sama menganggapnya membuat ketagihan. Pergi, Chen Fan menunjuk ke udara. Bab ilahi emas terbang ke langit dan ditembakkan ke tubuh Senshi. Saat semua orang kebingungan, mereka melihat Senshi bergetar tiba-tiba dan energinya semakin kuat. Dia akhirnya bisa berdiri diam saat berada dalam kesengsaraan guntur. Ini adalah, banyak orang yang melebarkan mata mereka dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seharusnya tidak ada orang lain yang bisa terlibat dalam kesengsaraan guntur inti emas tingkat dewa. Beberapa petani tua dapat menebak mengapa hal itu terjadi dan semuanya tercengang. Chen Fan berkata, inti seni ilahi Senshi rusak. Dia akan mati jika Anda memaksanya melewati kesengsaraan guntur. Saya telah menyelesaikan seni ilahi dan membantunya membentuk inti emas tingkat dewa.
Saya tidak akan melakukan apapun dengan sekte reinkarnasi mulai sekarang. Semua orang terkejut. Seni ilahi. Chen Fan memberi sensi seni ilahi yang lengkap. Ini adalah seni budidaya inti dan paling dasar dari sebuah sekte dengan sejarah ribuan tahun. Sebuah sekte adalah sekte karena mereka memiliki seni kultivasinya sendiri, dan Chen Fan memberikan hal seperti itu. Itu sungguh hadiah yang luar biasa. Pada saat ini, bahkan Lin San tercengang dan dia tidak tahu harus berkata apa. Mereka ingin mengkritik Chen Fan, tapi dia juga membantu mereka dengan memberi mereka seni ilahi. Ada banyak seni kultivasi yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi sepanjang sejarah, namun tidak banyak penggarap formasi jiwa dan seni ilahi. Sekte reinkarnasi mencari selama bertahun-tahun dan hanya dapat menemukan yang tidak lengkap. Meski begitu, mereka tetap memperlakukannya sebagai harta mereka dan memberikannya kepada Sensi sebagai yayasan. Selain itu, Tetua Agung tidak dapat menghentikan Chen Fan meskipun dia menginginkannya, karena Chen Fan telah merebut setengah kendali arai besar dari mereka. Tapi bagaimana dia bisa berterima kasih kepada Chen Fan? Ketika para murid Sekte Reinkarnasi sedang berjuang, Chen Fan sudah terbang ke tempat Xiao Mang berada. Dia berkata padanya, "Ayo pergi." Kemudian, Chen Fan membawa gadis itu, Lin Wuhua dan yang lainnya keluar dari Sekte Reinkarnasi. Ribuan murid dari Sekte Reinkarnasi dan Master Sekte dari Sekte Dunia Bawah Hantu tidak berani menghentikan mereka dan hanya bisa melihat mereka pergi. Bukankah sebaiknya kita melakukan sesuatu? Banyak murid Sekte Reinkarnasi merasa frustrasi. Chen Fan membuat kekacauan di Sekte Reinkarnasi dan membawa pergi Xiao Mang, Dewi Naga Sejati. Mereka seharusnya menghentikan mereka untuk pergi, tetapi dia juga memberi mereka seni ilahi dan membantu Sensi membentuk inti emas ilahi. Menyaksikan kepergian Dewa Surgawi di masa depan, para tetua merasa tertekan. Sementara semua orang menyaksikan Chen Fan pergi bersama Xiao Mang. Tiba-tiba, segala sesuatu di dunia ini seakan membeku. Chen Fan dan yang lainnya juga berhenti di langit seperti nyamuk di dalam damar. Sebuah suara kemudian terdengar dari gunung di belakang Sekte Reinkarnasi. "Tunggu, jangan ambil dewi kami." Saat suara samar terdengar, semua orang merasa seolah waktu telah berhenti. Pepohonan, rumput, hewan, dan angin, segala sesuatu dalam radius 10 km dari Sekte Reinkarnasi membeku, tidak bergerak sedikitpun. Meski penonton tak bisa bergerak, pikiran mereka berpacu. Banyak kultivator muda yang tidak mengerti mengapa mereka tidak mau bergerak. Tapi para tetua tahu apa yang sedang terjadi. Segel langit dan bumi, ini adalah kemampuan Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir. Itu pasti dari salah satu leluhur Sekte Reinkarnasi. Tapi yang mana? Su Huang, Jin Hai atau Hong Yang? Petik 2. Conate Cultivators dapat membaca mantra di area beberapa kilometer persegi untuk menghentikan aliran esens Qi. Penggarap inti emas dapat memanfaatkan esens Qi di area yang jauh lebih luas dan memerintahkannya. Namun, mantra penggarap jiwa yang baru lahir disebut seni terlarang. Mereka bisa menyangkal pergerakan segala sesuatu di sekitar mereka. Karena kekuatan tersebut dibangun berdasarkan wawasan nomologis alam semesta, segel langit dan bumi telah menghentikan perjalanan waktu. Kekuatan ilahi agung Chen Fan, bila waktu juga merupakan salah satu jenis segel langit dan bumi. Itu memang sebuah seni yang menakutkan. Namun, bahkan seorang penggarap jiwa yang baru lahir pun tidak dapat menyimpan seni ini terlalu lama. Dalam beberapa detik, esens Qi mulai bergerak lagi dan orang-orang mengetahui bahwa mereka dapat bergerak lagi. Tetua Agung Lin San sangat gembira. Dia berlutut dan membungkuk ke gunung. "Murid Lin San menyambut Anda, leluhur Patriark Hong Yang." Puluhan ribu murid Sekte Reinkarnasi berlutut dan bersujud mendengar suara itu. Itu adalah leluhur Patriark Hong Yang, patriark leluhur tertua dari Sekte Reinkarnasi. Dia mencapai pencerahan tertinggi 13.000 tahun yang lalu, saya tidak percaya dia masih hidup. Banyak tetua senior berseru. Semua orang mendongak dan melihat seorang pria parubaya turun dari langit dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Meskipun rambut di kepala pria itu berwarna putih, wajahnya hanya memiliki sedikit kerutan. Dia tampaknya berusia awal 40-an. Namun, tatapannya jauh lebih keriput dibandingkan penampilannya yang lain. Kebijaksanaan dan pengetahuan muncul dari waktu ke waktu di matanya. Dia melayang di udara tanpa menggunakan seni apapun. Seolah-olah dia secara alami ringan. Penggarap jiwa yang baru lahir akan memperoleh wawasan nomologis. Oleh karena itu,
tindakan mereka dapat menentang prinsip-prinsip duniawi seperti fisika. Selamat datang, Tuan Surgawi Hongyang. Master Sekte Dunia Bawah Hantu melangkah maju dan melakukan kowtow. Penguasa surgawi adalah makhluk terkuat di Tianhuang. Wilayah-wilayah tersebut sangat langka sehingga terdapat lebih banyak wilayah surgawi daripada penguasa surgawi. Mereka dapat menjatuhkan siapapun yang berada di bawah level jiwa baru lahir dan dapat menempatkan seluruh wilayah surgawi di bawah jempol mereka dengan mudah. Saat menghadapi Grand Cultivator ini, tidak ada Master Sekte yang berani menatap mata mereka. Patriark leluhur Hongyang mengangguk. Kemudian dia memandang Sensi sejenak, mengangguk setuju dan kemudian menatap Xiao Mang. Bagus sekali, katanya. Pada akhirnya, dia melihat ke arah Chen Fan. Tubuhmu dipenuhi dengan Fin Energy. Saya terkesan, meskipun leluhur iblis primordial memiliki tingkat pencapaian yang jauh lebih tinggi daripada Anda, potensi dan kemurnian energinya jauh dari Anda. Saya bertaruh bahwa Fin Art Anda berasal dari alam Fin, bukan dari dunia fana. Apakah saya benar? Kata Patriark leluhur Hongyang dengan suara keras. Seolah-olah ajaib, kata-kata keluar dari mulutnya dan menjadi banyak simbol cemerlang yang perlahan menyatu dengan seluruh dunia. Wawasan nomologis penggarap jiwa yang baru lahir tentang alam semesta berarti bahwa apapun yang mereka lakukan dan katakan akan menjadi bagian permanen dari kenyataan. Itu bukan urusanmu. Mengapa kamu menghentikanku? Chen Fan menyipitkan matanya, wajahnya tanpa ekspresi. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu takut. Saya hanya terkesan dengan kekuatan dan bakat Anda yang luar biasa langka, kata Patriark leluhur Hongyang sambil tersenyum. Wajahnya berseri-seri, namun ketegangan di udara terlihat jelas. Bagi Dewa Surgawi, siapapun yang berada di bawah alam jiwa baru lahir sama tidak berartinya dengan serangga. Siapapun secara naluriah akan merasa takut di hadapan Tuhan Surgawi, sama seperti manusia di hadapan harimau ganas. Bahkan Master Sekte dan Tetua Agung berdiri dalam diam dan ketakutan. Kamu sudah melihat karya seniku, bisakah kita pergi sekarang? Kata Chen Fan sambil memegang tangan Xiao Mang dan memulai. Tunggu sebentar, tubuh leluhur Patriark Hongyang menghilang dan muncul kembali di jalur Chen Fan sekali lagi. Dia berkata, Kultivator Chen, tolong tinggalkan Xiao Mang bersama kami. Dia adalah murid kami, dia adalah saudara perempuanku, dan dia hanya tinggal bersama kalian untuk sementara waktu. Chen Fan mengerutkan kening. Begitu dia menjadi murid Sekte Reinkarnasi, dia akan selalu menjadi salah satu dari kita. Saya tidak peduli siapa Anda, saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk menghentikan Anda membawanya pergi. Gagal melakukan hal itu akan menjadi aib bagi nenek moyang kita, kata leluhur Patriark Hongyang dengan wajah serius. Hehe, sepertinya kamu sangat menginginkan adikku. Tatapan Chen Fan menjadi dingin. Dia milik kita, Patriark leluhur Hongyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Reinkarnasi tidak berterima kasih atas bantuan yang Anda tawarkan padanya. Kami dapat menerima Anda sebagai murid terakhir saya dan saya akan mengajari Anda seni yang tidak terpikirkan. Anda akan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Kamu ingin aku menjadi muridmu? Chen Fan merasa terhibur dengan saran itu. Niat mematikan semakin tebal di matanya. Dia adalah penguasa langit mistik utara yang telah melampaui penggarap abadi Changqin. Apa yang bisa diajarkan oleh penggarap jiwa yang baru lahir kepadanya? Saya pikir apa yang sebenarnya Anda cari adalah Fin Art saya. Chen Fan mencibir. Dia telah mengajari Sensi seni kekacauan ilahi. Namun, tanpa menguasai seni ini, Sensi tidak akan mampu mengajari orang lain seni tersebut. Itu adalah cara aman yang digunakan Chen Fan untuk mencegah musuh potensialnya menjadi terlalu kuat saat dia berkuasa di Tianhuang. Jika aku adalah tuanmu, aku tidak akan pernah mengizinkanmu menggunakan Fin Arts yang berbahaya itu. Memeriksa seni Fin Anda sepenuhnya akan menjadi salah satu tugas saya, kata Patriark leluhur Hongyang. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Awalnya mereka mengira Tetua Agung Lin San adalah penguasa yang kejam, namun leluhur Hongyang benar-benar telah membuka mata mereka. Mengakui Chen Fan sebagai murid terakhirnya adalah sebuah tipu muslihat. Apa yang sebenarnya dia inginkan adalah melepaskan seni kuat Chen Fan darinya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Jika Chen Fan berani menentangnya, dia bisa dengan mudah menyingkirkannya atas nama aturan sekte. Dia kejam. Apakah semua penguasa surgawi jiwa yang baru lahir seperti ini? Semua orang ketakutan. Xiao Mang membelalakkan matanya tidak percaya.
Dia tidak percaya bahwa leluhur bisa menjadi tidak tahu malu seperti ini. Sementara itu, Wu San dan Master Sekte dari Sekte Dunia Bawah Hantu memandang Chen Fan dengan sombong. Mereka yakin bahwa Chen Beixuan cepat atau lambat akan menyerah. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ikutlah denganku sekarang. Patriark leluhur Hongyang tidak menunggu jawaban Chen Fan dan mencoba menangkapnya. Gerakannya tampak biasa pada awalnya, namun energinya dengan cepat memenuhi ruang dan menghentikan aliran udara. Itu adalah segel langit dan bumi sekali lagi. Tidak ada yang bisa mengangkat satu jari pun. Lin Wuhua berubah menjadi patung beku sementara pikirannya diteror oleh kekuatan yang luar biasa. Merusak, kata Chen Fan. Suara Chen Fan menggelegar ketika 6 bentuk Dharma muncul di belakangnya. Itu adalah seni iblis 6 leluhur suci. Chen Fan telah mengerahkan seninya secara maksimal, membentuk tempat terlarang di sekelilingnya untuk melindungi Xiao Mang dan Lin Wuhua. Resistensi adalah sia-sia. Siapapun yang berada di bawah Nas Chen Sol tidak akan menjadi ancaman bagiku. Kamu tidak akan bisa mematahkan mantraku, kata Patriark leluhur Hongyang ringan. Kemudian dia menggandakan karya seninya. Tekanan di udara semakin meningkat, mengancam akan menghancurkan 6 bentuk Dewa Iblis. Bentuk Dewa Iblis sudah menyusut ukurannya. Saya tidak berselisih dengan Sekte Reinkarnasi. Saya membayar kembali utang saya kepada Sensi dengan memberinya inti emas tingkat ilahi. Apakah itu tidak cukup bagimu? Apakah kamu tidak takut dengan karma? Kata Chen Fan dengan tenang. Haha, berapa nilai karma? Akulah Tuhan Surgawi, akulah hukumnya. Patriark leluhur Hongyang tertawa terbahak-bahak. Suaranya yang tajam terdengar di telinga semua orang. Tanpa berbicara lebih jauh, Chen Fan meninju. 6 bentuk Dewa Iblis terbang ke Chen Fan, memperkuat tubuhnya. Chen Fan melemparkan tubuhnya ke arah leluhur Hongyang, berubah menjadi lautan energi putih. Patriark leluhur Hongyang melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Bang! Chen Fan kehilangan keseimbangan. Dia terjatuh ke belakang beberapa ratus kilometer sebelum akhirnya menenangkan diri. Noda darah muncul di salah satu sudut mulutnya. Meskipun dia telah mencapai inti emas level 4 dan kehalusan fisiknya sempurna, dia bukanlah seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Oleh karena itu, dia berjuang selama pertarungan. Saudara laki-laki, air mata mengalir di mata Xiao Mang saat nyala api keemasan mengelilinginya. Naga sejati terbang ke langit, menggeram, dan meluncur menuju leluhur Patriark Hongyang. Namun, serangan itu dibalas oleh leluhur Patriark Hongyang dengan mudah. Penghinaan, Anda adalah Dewi Sekte saya, tetapi Anda masih harus mematuhi aturan Sekte. Setelah mengatakan itu, Patriark leluhur Hongyang melemparkan Xiao Mang ke Penatua Yuelon. Dia akan dihukum selama 100 tahun dan tidak akan diizinkan keluar sampai dia mencapai ranah inti emas. Ya, Penatua Yuelon menundukkan kepalanya. Lepaskan dia. Chen Fan menabrak gunung dan muncul di langit. Pakaiannya compang camping, tapi semangat bertarungnya melonjak. Finki yang mendidih berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti Dewa Iblis. Bicaralah padaku ketika kamu telah menjadi Dewa Surgawi. Suara acuh tak acuh dari leluhur Patriark Hongyang melayang turun dari awan. Dia mengarahkan jarinya ke langit, saat tubuhnya tumbuh menjadi ukuran yang luar biasa. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di atas gunung reinkarnasi dan retakan guntur mulai terlihat. Dia telah memanggil, kekuatan dalam kesengsaraan guntur Sensi. Begitulah kuasa Tuhan Surgawi, dia mengendalikan semua elemen dunia. Semua orang tercengang dengan kekuatan leluhur Patriark Hongyang. Dia telah memanggil kesengsaraan guntur dengan lambaian tangannya. Kekuatan dan sulap yang luar biasa seperti itu seharusnya hanya dimiliki oleh dewa. Banyak orang mengeluh tentang Chen Fan dalam pikiran mereka. Mereka yakin bahwa Chen Fan sudah hancur. Menyerah saja. Penatua Yuelon menghela nafas. Lin Wuhua dan Zhao Juexian berubah menjadi gugup. Ini adalah pertama kalinya mereka meragukan Chen Fan akan mampu tampil sebagai pemenang. Tiba-tiba, kemarahan Chen Fan hilang. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan kemudian dia menatap Lin Wuhua. Tidakkah kamu bertanya padaku apa maksud pedang ekstrim itu? Sudah kubilang padamu bahwa itu berarti kamu bisa menentang hukum nomologis alam semesta. Akan kutunjukkan padamu hari ini. Chen Fan menutup jarinya dan berteriak. Pedang, ledakan. Bila pemusnahan surgawi di punggung Zhao Juexian tiba-tiba menjadi hidup dengan energi biru yang mendesis. Itu terbang ke tangan Chen Fan. Dengan pedang di tangannya,
Chen Fan berubah menjadi binatang surgawi yang lebih besar dari leluhur Patriark Hongyang. Binatang itu memerintahkan kekuatan guntur, dan energinya dengan cepat mengalahkan energi leluhur Patriark Hongyang. Patriark leluhur terkejut dan kemudian dia menyadari dalam ketakutan bahwa binatang itu adalah Thunderloh. Tidak, wajah leluhur Patriark Hongyang memucat dan hendak melarikan diri, namun sudah terlambat. Pedang guntur ilahi, memecahkan cakrawala. Chen Fan berteriak sambil menebas musuhnya dengan pedang. Ledakan, langit terbuka, mengeluarkan banyak warna yang tidak dapat disebutkan namanya. Serangan itu merobek jalinan realitas, dan mengiris tubuh leluhur Hongyang dengan mudah. Lin San dan banyak kultivator lainnya terguncang hingga ke inti di hadapan kekuatan yang tak terpikirkan tersebut. Serangan Chen Fan telah melanggar hukum nomologis dan membunuh seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Retakan, serangan itu membuka tanah, membuat retakan besar yang membentang dari Chen Fan hingga bermil-mil jauhnya, memotong seluruh sekte reinkarnasi menjadi dua. Leluhur Patriark Hongyang berada tepat di tengah jalan dan juga terbelah rapi menjadi dua bagian. Saat ini, semua orang melihat ke langit, dan melihat pria yang bisa mengendalikan guntur. Mereka merasa sedang menatap dewa. Para tetua tercengang. Setelah beberapa saat, Lin San berkata sambil gemetar, "Itu benar." Ada sedikit ketakutan di matanya. Tetua agung ini, yang tidak panik bahkan ketika mereka kehilangan kendali atas susunan besar reinkarnasi, akhirnya ketakutan. Dia tidak bisa tetap tenang lagi, tapi tidak ada yang mengkritiknya. Itu adalah Tuhan Surgawi. Ada kurang dari 100 penguasa surgawi di planet Tianhuang. Banyak wilayah surgawi bahkan tidak memilikinya. Ketika sebuah keluarga atau sekte memiliki Tuhan Surgawi yang baru, mereka pasti akan mengadakan perjamuan dan mengundang tamu dari seluruh penjuru planet ini. Bahkan 10 sekte surgawi teratas harus mengirim tetua mereka ke sana untuk memberi selamat kepada mereka karena telah menjadi pemimpin suatu wilayah, seperti keluarga Wang. Penggarap jiwa yang baru lahir seperti sekte surgawi atau keluarga dewa surgawi sendiri. Mereka dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta ke planet budidaya lainnya dan bahkan dapat membangun istana di bulan. Mereka abadi dan dikatakan sejajar dengan Tuhan. Dan Chen Fan membunuh orang seperti itu, begitu saja. Bahkan Jun Hao Chen dan Gu Xiaoyi tercengang. Wu San, Hua Nonyin dan Elder Yuelon juga membekus seperti patung. Sementara Xiao Mang memandang ke langit dengan wajah kayu. Ini adalah saudara saya. Tebasan Chen Fan benar-benar membuat semua orang tercengang. Tebasan itu terlalu menakutkan. Itu melewati ribuan mil. Ini adalah maksud pedang ekstrim yang sebenarnya, maksud pedang ekstrim yang dapat membunuh penggarap jiwa yang baru lahir. Pangeran Pedang Xuan Kong berseru sambil tangannya bergetar. Semua orang yang hadir tersentak. Mereka telah mendengar tentang maksud pedang ekstrim. Itu adalah keadaan ketika Dewa Pedang Jiwa yang baru lahir mengembangkan seni pedangnya ke tingkat yang sangat tinggi. Pedang abadi kemudian dapat mengumpulkan kekuatan Dharma dan pedang Qi yang tak ada habisnya dan mengalahkan semua jenis kekuatan. Lin Wuhua si peri es sudah bisa mengalahkan Wu San di tahap pertengahan tingkat inti emas hanya dengan sedikit pemahaman tentang maksud pedang ekstrim. Sementara itu, Chen Fan menunjukkan bentuk sejati Thunderloh dan menjadi lebih kuat daripada leluhur Patriark Hongyang. Jadi, seberapa kuat dia setelah menguasai kekuatan keinginan pedang ekstrim? Mereka yang hadir semakin diliputi oleh teror yang nyata. Dan yang paling mengejutkan mereka adalah leluhur Patriark Hongyang. Patriark leluhur jiwa yang baru lahir ini, yang menunjukkan tubuh Dharma setinggi 10.000 kaki, dia tidak dapat disangkal, tidak dapat dihentikan dan dia tidak menganggap serius Chen Fan. Baginya, penggarap terhubung dan penggarap inti emas tidak akan pernah bisa menahan serangan dari penggarap jiwa yang baru lahir, tidak peduli seberapa kuat dan berbakatnya mereka. Seorang penggarap jiwa yang baru lahir dan penggarap inti emas. Itulah perbedaan antara langit dan bumi, manusia dan dewa, manusia dan orang suci. Terlepas dari kekuatan Dharma, penggarap jiwa yang baru lahir dapat membuat aturan baru hanya dengan satu kata. Jika seorang kultivator tidak cukup kuat, dia tidak akan mampu melawan hukum alam, seperti Patriark leluhur Hongyang yang memanggil kesengsaraan guntur, dan menggunakan kekuatan ilahi dan kekuatan Dharma seperti yang dia lakukan. Patriark leluhur Hongyang mengeluarkan seruan yang menggemparkan dan 36 gunung hampir runtuh. Tidak mungkin, bagaimana kamu melukaiku? Teriak Patriark leluhur Hongyang. Meskipun tubuhnya telah dibelah oleh Chen Fan,
Nas Chen Sol miliknya 100 kali lebih kuat daripada Golden Core. Kekuatan dharmanya merekatkan kembali kedua bagian tubuhnya saat dia dengan cepat mengeluarkan beberapa harta rahasia, menciptakan pancaran cahaya berwarna-warni. Masing-masing dari mereka adalah harta karun kuasi surgawi dan dia juga menggunakan beberapa seni surgawi terbaik. Tapi tebasan Chen Fan lebih kuat. Semua orang melihat, meskipun leluhur Patriark Hongyang mereformasi tubuhnya, bekas lukanya masih ada. Banyak tetua melihat lebih dekat dan menemukan bahwa bekas luka itu sebenarnya adalah petir kecil berwarna biru dan hitam. Petir itu meledak dan muncul kembali, seolah-olah akan dibuat ulang selamanya. Mereka tidak hanya tinggal di tubuh dharmanya, tetapi juga tubuhnya sendiri dan jiwa yang baru lahir. Ini adalah kekuatan pedang ilahi guntur. Chen Fan menebas dengan energi inti emas tingkat suci. Bagaimana itu bisa menjadi lemah? Bahkan seorang penggarap jiwa yang baru lahir akan menderita cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa petir bahkan membunuh Dewa Sempurna Reuni Dao dengan pedang ini saat itu. Leluhur Patriark Hongyang tidak langsung mati karena kekuatan dharmanya cukup kuat. Jika dia adalah seorang penggarap jiwa baru lahir yang baru, dia pasti sudah mati. Meski begitu, energi leluhur Patriark Hongyang telah turun ke dasar, hampir turun dari tingkat jiwa yang baru lahir. Brengsek, beraninya kamu menyakitiku. Aku akan menghancurkanmu dan membakar jiwa ilahimu selama 100.000 tahun. Saya juga akan memberi makan semua keluarga Anda, teman-teman, dan semua orang kepada binatang buas itu, teriak Patriark leluhur Hongyang. Dia tidak lagi setenang dulu. Banyak kekuatan dharma dan gelombang energi yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan berbenturan dengan gunung reinkarnasi. Puncak yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Jika 36 tetua tidak membuka arai besar reinkarnasi tepat waktu, banyak murid sekte reinkarnasi akan mati. Omong kosong. Chen Fan mengangkat pedang pemusnahan surgawi di tangannya dan menebasnya sekali lagi. Retakan, langit kembali terbuka, seolah-olah ada dewa kuno dengan pedang petir. Semua orang melihat bahwa aura pedang sepertinya tidak membawa banyak kekuatan. Tapi leluhur Patriark Hongyang dihancurkan bersama dengan mantra dharma dan harta rahasia, dan puncak 8 gunung di belakangnya terputus. Awan di langit terbelah dan celah ribuan mil muncul. Ledakan, kemudian, lebih banyak suara gemuruh menyebar dari bilahnya hingga ribuan mil jauhnya. Mengerikan, sangat menakutkan. Kali ini, pikiran semua orang kosong. Untuk tebasan pertama, mereka dapat mengatakan bahwa leluhur Patriark Hongyang tidak dapat merespons tepat waktu saat Chen Fan melancarkan serangan. Namun, untuk tebasan kedua, leluhur Hongyang masih terbelah menjadi dua bagian tanpa semua jenis kekuatan ilahi dan harta karun dharma diaktifkan. Ini bukan keberuntungan, tapi kekuatan. Chen Fan benar-benar dapat membagi penggarap jiwa yang baru lahir menjadi dua. Ini adalah maksud pedang ekstrim yang sebenarnya, bukan maksud pedang. Kata seorang tetua dari Institut Giok Surgawi. Mata Lin Wuhua berbinar-binar, seolah ada keindahan luar biasa di hadapannya. Dia menatap pedang di tangan Chen Fan dan mencoba mengingat semua detail tebasan itu. Patriark leluhur Hongyang membentuk kembali tubuhnya, tetapi ada satu bekas luka lagi di tubuhnya dan harta karun kuasi surgawi miliknya telah hancur. Dia tahu dia tidak bisa berhadapan langsung dengan Chen Fan lagi. Izinkan saya menunjukkan harta karun dharma saya. Patriark leluhur Hongyang mengeluarkan palu kecil berwarna ungu. Palu ungu ini dibuat dari jenis tembaga ungu yang misterius. Ada banyak rune dan arai di sana. Setelah muncul, ukurannya tumbuh hingga 7.000 kaki, seperti gunung dan melintas ke arah Chen Fan. Tampaknya itu adalah harta karun surgawi yang sama kuatnya dengan pedang pemusnahan surgawi. Ini harus menjadi artefak dharma terakhir dari leluhur Patriark Hongyang. Tapi Chen Fan masih tanpa ekspresi dan dia menebas sekali lagi. Pedang ilahi guntur, membagi yin dan yang. Tebasan itu membelah langit. Itu seperti naga terbang, dengan lembut mematahkan palu ungu dan membelah leluhur Hongyang menjadi dua. Kali ini, kekuatan dharma dari leluhur Patriark Hongyang keluar dari tingkat jiwa yang baru lahir. Kekuatan dewa dharma surgawinya melonjak saat dia berteriak, tetapi itu tidak berguna. 3 tebasan itu telah melukainya dengan parah dan Nas Chen Sol-nya hampir hancur. Jika dia terus bertarung, dia mungkin tidak bisa kembali ke tingkat jiwa yang baru lahir sepanjang hidupnya. Berlari. Patriark leluhur Hongyang akhirnya menenangkan dirinya dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Semua penggarap jiwa yang baru lahir itu pintar.
Ketika leluhur Patriark Hongyang menyadari bahwa dia tidak cukup kuat untuk terus bertarung, dia berubah menjadi seberkas cahaya biru dan hendak melarikan diri. Dia takut Chen Fan akan menghentikannya, jadi dia membuang 8 jimat, yang semuanya diciptakan oleh Dewa Surgawi dan memiliki kekuatan Dharma Dewa Surgawi. Di saat yang sama, dia segera berlari menuju gunung di belakang Sekte Reinkarnasi. Patriark leluhur Hongyang yakin bahwa begitu dia sampai di gunung, susunan di sana akan menghentikan Chen Fan. Untuk melangkah lebih jauh, selain itu, dia masih punya 2 temannya yang tidur di sana. Ketika mereka terbangun, mereka bertiga mungkin bisa menghabisi Chen Fan. "Nak, jangan biarkan aku kabur, atau aku akan membuatmu menderita," pikir Patriark leluhur Hongyang. Sayangnya, Chen Fan sudah melakukan pemotongan untuk keempat kalinya. Pedang ilahi guntur, belah dunia. Chen Fan paling tahu tebasan ini. Ketika dia melewati masa kesengsaraan di kehidupan terakhirnya, dia juga telah menciptakan dunia baru. Jadi, ketika dia menaruh tekadnya pada pedangnya, semua orang menyadari bahwa pedang itu tampak hidup. Benar, bilah biru dan hitam itu sepertinya memiliki pikiran dan jiwanya sendiri. Itu seperti artefak ilahi yang digunakan oleh Yang Mulia Surgawi tertinggi untuk menciptakan dunia. Desir, tebasan itu tidak terlihat. Chen Fan menebas dan mengambil pedangnya tanpa membuat tanda lain. Tapi 8 petir yang diciptakannya sangat menakutkan dan mengarah ke mantra Dharma. Tiba-tiba, mereka menghilang ke angkasa. Patriark leluhur Hongyang membeku ketika dia hampir sampai di gunung dan sebuah celah perlahan muncul di dalam jiwanya yang baru lahir. Celah itu kemudian meluas ke jiwa ilahi, tubuh, dan harta karun dharmanya, dan akhirnya membelahnya menjadi 2 bagian. 2 dewa surgawi lainnya di gunung di belakang Sekte Reinkarnasi tidak muncul sekalipun, sejak awal. Patriark leluhur Hongyang, dewa surgawi jiwa yang baru lahir, telah meninggal. Tanggal 7 Desember tahun 2021. Kalender Tianhuang, tahun 129.564. Raja ramuan dari wilayah Beihuang, Chen Fan, mengalahkan 9 elit teratas dan membunuh Pangeran Dewa Pengobatan dari Sekte Dewa Pengobatan dan Patriark leluhur Hongyang dari Sekte Reinkarnasi, di depan dari para tetua dari 16 sekte. Ketika berita itu tersebar, planet Tianhuang merasa ngeri.